wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Anija Nabila. Saya berasal dari Universitas 11 April Sumedang. Saya dari jurusan manajemen dari kelas F semester 5 tingkat 3 dengan nomor mahasiswa D1-1903-842. Di sini saya akan memaparkan mengenai hukum pidana dan hukum perdata. Bahas mengenai hukum pidana. Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Nah, menurut pakar hukum dari Eropa yaitu Pompe, menyatakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. Tadi yang saya bahas merupakan pengertian hukum pidana. Nah, sekarang akan bahas mengenai fungsi hukum pidana. Secara umum, hukum pidana berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Berkenaan dengan tujuan hukum pidana atau Strafrechthollen, dikenal dengan dua aliran tujuan dibentuknya peraturan hukum pidana, yaitu ada aliran klasik. Menurut aliran klasik atau The Classical School, tujuan susunan hukum pidana itu untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara. Nah, yang kedua ada aliran modern. Aliran modern atau The Modern School mengajarkan tujuan susunan hukum pidana itu untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Sejalan dengan tujuan tersebut, perkembangan hukum pidana harus memperhatikan kejahatan serta keadaan penjahat. Sumber hukum pidana di Indonesia. Lantas, dari manakah aturan-aturan yang ditetapkan ini berasal? Terdapat beberapa sumber dari hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Di antaranya yaitu ada KUHP. KUHP merupakan sumber utama hukum pidana Indonesia. Sebagaimana yang tadi juga sudah disebutkan, KUHP yang dapat menjadi sumber lahirnya hukum pidana adalah pada KUHP mengenai ketentuan umum, KUHP tentang kejahatan, dan KUHP tentang pelanggaran. Nah, yang kedua ada undang-undang di luar KUHP. Undang-undang ini memuat aturan-aturan untuk tindakan pidana khusus seperti pemberantasan tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, narkotika, dan lain sebagainya. Nah, dan yang terakhir ada hukum adat. Pada daerah tertentu untuk perbuatan-perbuatan yang tidak tercantum dalam peraturan tertulis seperti KUHP atau undang-undang lainnya, keberadaan hukum pidana adat di suatu daerah masih tetap berlaku, yaitu seperti turunan dari nenek moyangnya. Nah, sekarang akan membahas mengenai asas-asas hukum pidana. Yang pertama ada asas legalitas, yang kedua ada asas tiada pidana, yang ketiga ada asas teritorial. Artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku atas semua peristiwa pidana yang terjadi di daerah yang menjadi wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk yang keempat ada asas nasionalitas aktif, dan yang terakhir ada asas nasionalitas pasif. Oke, masih ingatkan pada penjelasan sebelumnya bahwa hukum pidana memuat sanksi tegas bagi mereka yang melanggar aturannya. Nah, sanksi tegas seperti apa sih memangnya yang ditetapkan dalam hukum pidana? Melihat pada apa yang dituliskan dalam pasal 10 KUHP, terdapat beberapa macam hukuman atau sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah karena melanggar ketentuan dalam hukum pidana. Nah, biasanya sanksi yang paling mencolok itu ada hukuman mati. Nah, tentang hukuman mati ini terdapat negara-negara yang telah menghapuskan bentuk hukuman ini karena mungkin ini sangat tidak adil seperti di Belanda. Tetapi di Indonesia sendiri hukuman mati ini kadang masih diberlakukan untuk beberapa hukuman walaupun masih banyak pro kontra terhadap hukuman ini. Nah, yang kedua ada hukuman penjara. Hukuman penjara sendiri dibedakan ke dalam hukuman penjara seumur hidup dan penjara sementara. Hukuman penjara sementara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun. Terpidana wajib tinggal dalam penjara selama masa hukuman dan wajib melakukan pekerjaan yang ada di dalam maupun di luar penjara, dan terpidana tidak mempunyai hak veto. Nah, berikut adalah pembahasan mengenai hukum pidana secara singkat dan jelas. Sekarang kita akan membahas hukum perdata yang mungkin akan lebih seru karena
hukum perdata adalah kebalikan dari hukum pidana. Seperti apa sih pembahasannya? Yuk kita bahas. Hukum perdata. Secara sederhana, hukum perdata dapat diartikan sebagai kebalikan dari hukum pidana. Bila hukum pidana mengatur hubungan antara masyarakat dan negara, bisa diartikan pula sebagai hukum publik. Menurut Profesor Subakti menjelaskan pengertian hukum perdata. Jadi, hukum perdata merupakan semua hukum privat material berupa segala hukum pokok mengatur kepentingan perseorangan. Kok bisa sih hukum perdata berada di Indonesia? Jadi, sejarah hukum perdata Belanda ini berasal dari hukum perdata Prancis yang disusun berdasarkan hukum Romawi atau Corpus Juris Civilis yang pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Hukum privat yang berlaku di Prancis dimuat dalam dua kodifikasi yang disebut hukum perdata dan kode de commerce atau hukum dagang. Nah, pada tahun 1814, Belanda mulai menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Sipil atau KUHS Negeri Belanda berdasarkan kodifikasi hukum Belanda yang dibuat oleh J.M. Kemper disebut Antwerp Kemper. Nah, pada tanggal 6 Juli 1830 dengan pembentukan dua kodifikasi yang baru diberlakukan pada tanggal 1 Oktober 1838 oleh karena telah terjadi pemberontakan di Belgia yaitu BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda atau WVK atau yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang menjadikan sebagai sumber hukum perdata tertulis. Perkembangan KUHP di Indonesia, hukum perdata Eropa atau kode sipil Despensize dikodifikasi tanggal 21 Maret 1804. KUH Perdata Indonesia berasal dari hukum perdata Belanda yaitu buku Burgerlijk Wetboek atau BW dan dikodifikasi pada tanggal 1 Mei 1848. Setelah kemerdekaan, KUH Perdata tetap diberlakukan di Indonesia. Hal ini tercantum dalam pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada termasuk KUH Perdata masih tetap berlaku selama belum ada peraturan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Selanjutnya ada unsur dan asas hukum perdata. Unsur yang terpenting dari hukum perdata yang pertama ada norma peraturan, sanksi, dan yang ketiga ada mengikat atau dapat dipaksakan. Untuk asas-asas hukum perdata yang pertama ada asas individualitas, yang kedua ada asas kebebasan berkontrak, yang terakhir ada asas monogami atau dalam hukum perkawinan. Nah, untuk contoh hukum perdata terbagi menjadi 4, yaitu ada hukum tentang diri seseorang, hukum keluarga, hukum kekayaan, dan hukum waris. Dan ini hukum perdata nyata yang terjadi di Indonesia, yaitu ada Ruben Onsu, seorang public figure melaporkan channel YouTube yang berinisial Z karena telah menuding bahwa Ruben Onsu melakukan pesugihan. Yang kedua, yang paling sadis adalah Nenek Mina berusia 55 tahun dipenjara karena mencuri 3 buah mangga milik tetangganya. Dan yang terakhir yang paling menarik adalah kisah mantra desa yang bernama Misran yang berniat membantu tetangga tetapi malah dijebloskan ke penjara dengan alasan beliau bukan dokter. Nah, berikut adalah pembahasan mengenai hukum perdata. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai perbedaan dari hukum perdata dan hukum pidana. Nah, berikut adalah contoh perbedaan hukum pidana dan hukum perdata dari segi acara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.